Republik Indonesia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulun minta maaf beberapa posisi masjid ini ada perbaikan-perbaikan, terutama tirai masjid untuk ibu-ibu perlu diservis sehingga terpaksa dikurung kembali. Kemudian di kubah kita di mimbar ini bolong. Kalau Bang ada yang bertanya-tanya kenapa berlubang, kan? Karena itu ada proses perbaikan, bocor merembes. Kita bisa memperbaiki kalau sudah hujan, baru kita tahu apakah yang dibenar itu sudah selesai atau belum. Dengan kaitan itu, sekali lagi kami mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu donatur sehingga bisa membantu proses perbaikan masjid ini untuk segera. Maksudnya Masjid As-Samadiyah mohon bantuan sumbangan dana untuk perbaikan kubah masjid ini yang berlubang di atas. Insya Allah kita semua dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Kemudian kepada Guru Jainuddin, ulun sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya sehingga majelis subuh ini bisa terselenggara sesuai dengan rencana. Atas kehadiran jemaah sekalian, ulun ucapkan terima kasih dan atas segala kekurangan ulun minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ila akhiril ayat. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumihi fid dharain ay ad-dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu majelis salat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia, kembali kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita sertai dengan sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Penyampaian subuh kita kali ini masih melanjutkan apa yang disampaikan pada pertemuan lalu. Di dalam kitab Khitbah lil Habib Thahir bin Husain disebutkan fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qablal ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Di halaman 3 Allah katakan, kemudian di dalam kitab disebutkan, ketahui oleh kamu bahwasanya asal agama yaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelum kita membuat ibadah kepadanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat.
Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwasanya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Ini dulu yang perlu kita pahami, tanamkan di dalam hati kita masing-masing bahwa kita diwajibkan mengenal Allah sebelum kita menyembah Allah. Sebelum kita melakukan ibadah apapun penyembahan sebagaimana tujuan kita diciptakan, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, kecuali hanya untuk beribadah. Kemudian kalimat ini, ayat ini dilengkapi oleh ayat yang lain. Kalau ada orang bertanya tujuan Allah menciptakan kita untuk menyembah, untuk beribadah, bagaimana cara penyembahan dan ibadah apa yang harus kita lakukan, ini wajib kita paham. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah? Bagaimana kita bisa melakukan penyembahan kepada Allah kalau caranya kita tidak ngerti? Caranya kita tidak paham. Kemudian dilengkapi di dalam kitab Khitbah Lit-Thahir bin Husain bahwasanya sebelum melakukan penyembahan, kenal dulu Tuhan yang kita sembah. Kalau boleh saya kasih contoh, kita kepingin berjalan menuju suatu tempat, atau kita kepingin ketemu dengan seseorang, tapi kita tidak kenal tempat yang kita tuju atau orang yang kepingin kita temui, susah kayaknya kita melakukan hal itu. Tapi kalau kita sudah tahu sasaran, kita sudah tahu tujuan, insya Allah kita punya satu keyakinan. Kata orang sekarang pede, percaya diri. Pada saat kita angkat takbir, untuk apa kita angkat takbir? Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah mana yang maha besar, kita sudah kenal. Nah makanya pelajaran tauhid bicara tentang akidah tidak lain tidak bukan adalah untuk mengenal Tuhan yang kita sembah supaya jangan keliru kita menyembahnya. Nah kemudian dijelaskan pula di dalam ayat yang lain, dilengkapi oleh ayat yang lain. Pada saat kita melakukan penyembahan, ada lagi yang wajib kita perhatikan. Mana surah Ar-Rahman? Ujar Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman jelas. Ar-Rahman Allamal Qur'ana khalaqal insana allamahul bayan. Banyak menghafal. Apa tujuan ayat ini? Untuk apa Allah sampaikan ayat ini? Supaya jelas tujuan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi. Pertama untuk menyembah, pertama untuk beribadah, yang kedua untuk belajar Al-Quran. Khalaqal insana allamahul bayan. Aku ciptakan manusia, telah aku ciptakan manusia, tujuannya allamahul bayan adalah untuk belajar Al-Quran. Sepakat seluruh ulama, khitab di sini, amarnya di sini lil wujub.
Sepakat ulama, belajar Al-Quran, belajar baca Al-Quran hukumnya wajib. Arti wajib jelas, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Mohon maaf kalau sampai sekarang masih belum bisa baca Al-Quran, garis bawahi masih dihitung Allah dosa. Kayak apa guru, mun ulun belum bisa sudah belajar. Di mana belajarnya guru? Cari guru nakun melajari. Kenapa jadi belum bisa? Inya dah sekadar mau belajar. Umur kita sudah mencapai 40 bahkan sempurna. Mohon maaf, ada yang usia sudah 50 bahkan 60, 70 belum mampu baca Al-Quran. Buka kitabnya, tanya kepada ustadz yang lain, apa hukumnya? Masih dihitung dosa dalam hal kewajiban belajar membaca Al-Quran. Maka oleh sebab itu jar guru-guru kita, tidak ada kata terlambat, tidak ada. Untuk belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Jangan ada indikasi bahwasanya kita terlambat belajar Al-Quran karena usia sudah kita anggap lanjut. Usia sudah tua, terlambat guru belajar Al-Quran. Jangan ada kata terlambat, jangan ada kata supan. Tidak boleh kita malu belajar Al-Quran. Tidak boleh kita malas belajar Al-Quran. Kenapa? Karena barang siapa yang kepingin melakukan ibadah, apapun nama ibadahnya, dimanapun kita melakukan ibadah itu, di dalamnya selalu ada Al-Quran. Fatihah Al-Quran, surah Al-Quran. Kayak apa hendak kita baca Al-Quran mun kada bisa, terutama Fatihah. Rasulullah katakan di dalam satu hadis yang sahih, la salat liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Ini tanda, ini bukti bahwasanya Al-Quran menentukan. Tidak sholat namanya kalau seseorang tidak baca Al-Quran. Kata Imam Syafi'i mengambil dari hadis ini, tidak sah sholat seseorang kalau di dalamnya tidak ada Fatihah. Kalaupun dia baca Fatihah namun Fatihahnya masih keliru, bacaannya masih tasalah, sama hukumnya kada baca Fatihah. Nah jadi oleh sebab itu minimal kita orang Islam yang beriman kepada Allah belajar baca Fatihah. Bahari ulun tahun 80-an, tahun 79 80. Marina ulun seorang mengucap Fatihah. Ujar ayah jar ulunnya kasih marina ulun abah sekumpul. Ujar Sidin nakai kunci sembahyang tu Fatihah. 3 bulan Sidin mau udah akan Fatihah tu aja. Lah. Apa supaya jangan keliru, supaya aku supan jar Sidin, supaya akhirnya aku jadi disalahkan oleh Allah karena aku melajari sudah sesuai dengan aturan baca. Nah jadi kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, namun ibadah ini harus diisi dengan Al-Quran. Bagi yang merasa sampai detik ini belum mampu membaca Al-Quran, mohon maaf segera belajar. Jangan tunggu nanti, jangan sampai keburu malaikat maut yang datang. Kasihan baik. Sampai malaikat maut datang baru bisa baca Al-Quran dan kada berusaha. Masya Allah, tabarakallah. Sayang banget. Tapi kalau kita sudah berupaya, berusaha, berjuang
besar. Beda berpangku tangan kada hendak bisa belajar kita. Sungguh cucu lancar baca Quran. Anak alhamdulillah lancar baca Quran. Sholat Pak. Harus kita introspeksi diri. Mohon maaf saya ngomong Bapak Ibu ya. Meskipun sampai dalam ilmu disiplin ilmu yang lain sampai hafal, meskipun seluruh ilmu yang ada di dunia sampean pahami, tapi kalau Al-Quran tidak bisa baca, Masya Allah tabarakallah, masuk nanti ke negeri akhirat. Semua yang kita pelajari di dunia, semua yang kita pahami perkara duniawiyah, satu pun tidak ada yang dibawa nanti di hadapan Allah. Tidak ada. Bukti nyata, sederhana, konkret pada saat kita masuk ke liang lahat, apa yang dipertanyakan? Apa pertanyaannya? Bahasa apa pertanyaannya? Bahasa Arab Pak? Bukan bahasa Inggris kada? Nah, kada menghina kada. Silakan belajar bahasa Inggris, silakan bahasa Jerman, silakan belajar bahasa Mandarin, silakan. Tapi jangan lupakan bahasa Arab. Karena bahasa Arab bahasa Al-Quran, bahasa Arab bahasa akhirat, bahasa Arab bahasa surga. Nah, sedangkan adanya kita sudah paham membaca ayat Al-Quran, sudah tahu tata cara penyembahan kepada Allah, bacaannya sudah tahu, aturannya sudah tahu, rukunnya sudah paham. Nah, lalu kata Imam Thohir bin Husain, kata beliau, ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qablal ibadati wa dzalika hakikatu manas syahadah. Sebelum kita melakukan penyembahan, kenal dulu orang yang akan kita sembah atau Tuhan yang disembah sebelum melakukan perbuatan ibadah kepadanya. Pengetahuan itu adalah hakikat makna dua kalimat syahadat. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwasanya artinya makrifat yaitu i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Nah, maju kita sedikit pulang. Setelah kita paham, setelah kita mengerti, setelah kita tahu bahwasanya yang wajib kita sembah itu adalah Allah Azza wa Jal, Tuhan yang wajib ada, ismuhu Allah, namanya Allah. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang makrifat kepada Allah Ta'ala, maka tiap-tiap mukallaf wajib mengetahui bahwasanya makrifat itu ialah i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Apa yang disebut dengan makrifat? Sering orang belajar makrifat. Bahkan banyak orang yang keliru, syariat tidak dipelajari, tarekat tidak mengerti, hakikat tidak paham, langsung belajar makrifat. Ujung-ujungnya talipat. Lah, hati-hati, ini banyak nang ada bahasa sembahyangan lagi gara-gara belajar makrifat. Allah aja nang dicarinya. Dudukan di warung tuh Allah juga. Siapa aja nang bulah wadai itu siapa? Jadi jarak kawan Allah nang bulah wadai. Nyata-nyata acilnya namanya nggak. Itu mana makan wadai itu siapa? Allah juga. Muyak tuh tutuinya di dahi. Binjol di dahi sini nah. Ini nama nampar ini pang siapa? Allah juga. Kada hendak sarik lawan Allah Ta'ala kada wani. Seorang maka binjol. Gara-gara belajar makrifat tapi keliru. Silahkan kita belajar makrifat. Bahkan ulama-ulama terdahulu banyak yang mengatakan jangan terlalu banyak bicara urusan makrifat, melainkan nang di bawah dulu. Syariat, tarekat,
hakikat. Apa yang dimaksud dengan syariat? Gawian hari-hari. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ketentuan Allah di dalam Al-Quran dan hadis. Perintah Allah, larangan Allah di dalam Al-Quran dan hadis, itu syariat. Nah, bagaimana supaya syariat kita, pekerjaan kita, ibadah kita yang merupakan fikih yang dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana supaya diterima Allah? Lengkapi dengan tarekat. Apa yang dimaksud dengan tarekat? Tidak lain, tidak bukan meniru pekerjaan Rasulullah. Itu tarekat, Pak. Menuruti gawian Nabi supaya sempurna ibadah kita. Supaya syariat kita sempurna, siapa yang kita turuti? Rasulullah. Jika kita sembahyang, lihati sembahyangnya Nabi nang kayak apa. Rasulullah katakan, ya Ali, shollu kama ra'aitumuni usolli. Wahai Ali, kata Rasulullah, sholatlah kamu sama seperti kamu melihat aku sholat. Ini dalil dasar. Kenapa jadi kita angkat takbir, mengangkat tangan? Kenapa bila qiyam mengangkat tangan di antara pusat dan dada? Rasulullah contohkan. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini contoh yang diberikan oleh Rasulullah? Ikuti pewarisnya. Ada rentetan, ada rentetan. Ada silsilah, ada sanad. Ambilannya di mana? Ulun wani melajarakan, wani menyampaikan tentang ibadah sholat, terutama rukun fi'li dan kaulinya. Seperti yang sering ulun sampaikan, wani menyampaikan karena ulun belajar ke itu juga. Seandainya diponis oleh Allah pekerjaan ulun salah, gampang, ulun ada sandaran. Ada hendak ulun menyandang sorangan. Guru melajari, ujar Allah Ta'ala, Jainuddin kenapa sembahyang jadi nangka itu, kenapa? Kenapa sembahyang jadi nangka itu, kenapa? Ya Allah, aku sembahyang demikian karena mengambil waktu belajar, kayak ini caranya. Siapa nang melajari ikam, nyaman mun kita beisi guru, nyaman kita sambat. Siapa nang melajari ikam, ya Allah nang melajari aku adalah Haji Muhammad Jarkasi Nasri bin Haji Muhammad Ramli, guru ulun di Matapura. Dipanggil guru ulun. Jarkasi, bujur kai ke melajarkan tentang sholat kepada Jainuddin dengan cara demikian. Benar ya Allah. Kenapa engkau berani mengajarkan cara demikian? Ya Allah, saya berani mengajarkan tentang aturan sholat dengan cara demikian karena saya ambil dari guru saya juga demikian caranya. Siapa gurumu wahai Jarkasi? Sambat Sidin, guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul. Abah guru dikiau. Di hadapan Allah ditanya, dari mana ambil? Ujar guru sekumpul, aku mengambil dari guruku Syekh Bapak Muhammad Seman bin Haji Mulia. Marina Sidin seorang, guru Seman Mulia, guru Padang. Sidin menyambut julak. Nah lalu guru Seman Mulia mengambil dari mana? Dari guru Sidin Syekh Abdul Qadir Mandiling di Mekah. Syekh Abdul Qadir Mandiling mengambil dari Syekh Ali Ridho. Syekh Ali Ridho mengambil dari gurunya lagi. Terus guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Insya Allah dibenarkan oleh Allah. Jelas nih rentetan. Nah jadi syariatnya harus disertai dengan tarekat. Tarekat itu jalan menuju kepada Allah lewat mana? Kita belajar tauhid dengan siapa? Belajar fikih dengan siapa? Belajar tasawuf dengan siapa? Ada rentetan, ada sandaran, ada referensi, rujukan kita ada. Harus jelas. Tidak boleh kalau tidak jelas ya. Tapi kalau kita sudah mempunyai sandaran, referensi, rujukan yang jelas, kita pede Pak melakukannya. Pada saat angkat takbir kita melakukan ibadah, kita menyembah Allah dengan cara sholat, lalu nyaman. Ada juga pengguru ulun yang memadahkan ujar Sidin naklah mun waktu sembahyang
mun kawa coba pang hakikatnya hadirkan guru di muka. Hadirkan guru kita seakan-akan kita ini merasa guru kita ada di muka kita. Jadi kita sembahyang lalu nyaman, ingat masih gerakan sidin Pak. Meskipun sudah 10, 20, 30 tahun nangaran ilmu kada pernah lapuk dimakan hujan, dimakan panas, dan ilmu itu tidak akan pernah rusak dimakan zaman. Mohon maaf, ulun membaca kitab ni padahal beijazah kitab ni tahun 1983 Pak. Sampai sekarang berapa sudah 27 tahun. Ini nabila baca kitab ni suara guru masih kedengaran di telinga. Seakan-akan hanyar sidin bacakan. Ini berkah Pak. Tidak akan pernah lapuk dimakan waktu yang namanya berkah itu. Jadi kalau kita menuntut ilmu mendapatkan berkah dari Allah tidak akan pernah hilang. Ya. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat, ilmu yang diberikan guru kita tidak pernah hilang. Bagaimana supaya kita dapatkan berkah? Ujar Nabi, mantara kal hurmat tuhramul barokat. Jelas tuh dalilnya. Bukan guru hendak minta disembah dihormati, kada. Ujar Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan kehormatan di tengah Allah, di tegah Allah berkah. Biar belajar Quran tapi Qurannya kada dihormati, membarang mengandak Al-Quran. Jangan harap dapat berkah Al-Quran, jangan harap. Nah, membawa Al-Quran kayak membawa apa lagi bejinting. Orang bahari, nah paling kada Pak, nah paling kada ada nang nah bahari ka Darussalam nah berjalan mulai komplek tuh 3 pal berjalan ke pinggir banyu, nah bawa kitab singgang bahu dan nang nah sekepala ada nah minimal kadanya nang membawa belimbay nang kayak orang membawa buku biasa, menghormati karena di dalamnya ada Al-Quran. Contoh sederhana, mohon maaf orang sekarang karena tidak memperhatikan kehormatan kepada Al-Quran, di tegah Allah berkahnya. Lihat anak cucu kita ketika dia bawa Al-Quran, dia masuk ke TK Al-Quran, dia hendaknya diburitan sepeda sambil bakantut pulang. Siapa yang berdosa? Siapa? Kuitannya berdosa, gurunya berdosa. Bagaimana supaya terhindar dari dosa? Mohon maaf, modal. Nah jelas tak. Kayak apa caranya bemodal? Nukar Quran 2 buting, andak di sekolahannya sebuting, andak di rumah sebuting. Jadi punya tulak ke sekolahan ketika Al-Quran kada usah bawa Quran. Kenapa? Inya kada tahu dibaca lagi. Paham tuh ya? Bila kita biarkan inya bawa Al-Quran lalunya kada menghormati Al-Quran, siapa nang berdosa? Kuitannya berdosa, gurunya berdosa. Jelas tak? Nah kembali kepada isi kitab, kata beliau, kata musonib, yang namanya ma'rifat itu ialah i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Jazam ini pasti, jazam bahasa Arab, bahasa kitanya pasti, harus ada kepastian. Dalam hal kita menyembah Allah harus ada keyakinan yang mantap, kepastian bahwa yang kita sembah ini benar-benar Allah. Jangan kita menyembah yang lain pada Allah. Jangan ada keraguan. Jangan ada keraguan. Bujur-bujur mantap, makanya tawajuh dulu. Minta ampun dulu. Minta tolong dulu. Maksudnya tawajuh apa? Konsentrasi, mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita supaya kita bisa kepada Allah. Kita minta tolong kepada Allah supaya jangan diganggu setan laknatullah. Bagaimana supaya jangan diganggu setan? Makanya jangan ditinggal qul a'udzu birabbin nas, jangan ditinggal. Bila hendak sembahyang baca qul a'udzu, kenapa jar guru tuh maka baca qul a'udzu birabbin nas terus supaya jangan diganggu setan, supaya jangan waswis. Nah lalu tawajuhnya di mana? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, itu tujuan.
Ilahi anta maksudi ya Allah, engkau saja yang ku maksud ya Allah, tidak ada yang lain kecuali engkau. Ilahi anta maksudi ya Allah ya Tuhanku, engkau nang ku maksud. Nah, sebelum angkat takbir, pastikan dulu siapa yang kita maksud. Makanya ucapkan kalimat ilahi anta maksudi ya Allah ya Tuhanku, engkau nang ku maksud. Aku melakukan ibadah ini bukan untuk yang lain, engkau yang kutuju. Bagaimana kita bisa meyakini tentang keberadaan Allah kalau kita tidak belajar aturannya? Ini manfaatnya kita belajar tauhid, Pak. Alhamdulillah makin hari makin banyak manusianya. Kita bersyukur. Tuh lihat di luar tuh disiapkan makanan, Masya Allah. Nyamannya diberi ilmu, diberi pahala, diberi makan nih pulang. Koler juga sadang aja sudah. Lah, kayak apa lagi yuk panitia hendak menyuruhkan supaya kita mau ke masjid, supaya mau beribadah. Sudah mun urusan maksiat mana ngalih mendatangi, mana jauh, mana bayar pulang. Mana bu urusan lawan aparat kadangkala neraka pulang. Iya tuh cangkal aja. Ngalih biar manusia bila sudah terpelengor otaknya, nyata-nyata dihormati, dimuliakan, diberi makan nih koler juga sadang aja sudah. Artinya usaha kita ini kita yang menentukan. Alhamdulillah kita melihat antusias masyarakat yang melakukan ibadah. Ulun sampaikan satu perkara, kalimatnya sederhana. Barang siapa yang mampu memelihara sholat, Allah akan pelihara dia dalam segala hal. Alhamdulillah. Jelaskah? Nah, jadi yang namanya ma'rifat adalah i'tiqad yang jazam, keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan. Jangan ada keraguan tentang keyakinan kita. Jangan ada keraguan. Apabila kita ragu, tinggalkan yang ragu. Satu contoh nih parak sudah nah. Ini parak sudah. Hari ini tanggal 7. 23 hari lagi. Lah. Rancak karena kita sering mendengar mengucapkan selamat hari gatal, umpama lah. Mengucapkan selamat hari Natal bolehkah? Garis bawahi, kada boleh. Ini kada menyinggung agama lain, kada. Mic-nya ganal lah, mic-nya nyaring tuh nah di kamera. Kada menutup kemungkinannya mendengar. Kada ada niat menghina, kada ada. Iktikat kita, keyakinan kita, akidah kita jangan dipermainkan. Kalau ada orang yang komplain, mosok hanya sekedar mengucapkan begitu, ndak boleh. Nyaman jawabannya. Karena ucapan jua yang menyebabkan kita ini berbahaya. Ucapan jua. Amun yang ngotot menyuruh kita mengucapkan kalimat itu, suruhnya mengucapkan juga kalimat syahadat, mau kada? Kita ini Islam karena ucapan. Kita mampu melakukan suatu kewajiban, dihalalkan menggauli istri kita karena ucapan. Kita tidak boleh lagi menggauli istri kita juga karena ucapan. Kenapa? Sudah kita cerai. Ini yang mengucapkan cerai. Bolehlah kita mau haram hukumnya memaraki bini bila sudah diucapkan cerai. Itu kalau bila sudah aku terima nikahnya si Pulanah bin Pulan dengan maharnya sekian, kabul jar sudah nang saksi nang lainnya. Nah, boleh sudah, asalnya haram jadi halal. Ucapan baik. Kita dinyatakan Islam dengan ucapan juga 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang komplain kita tidak boleh mengucapkan selamat hari nah jelas itu sudah lah. Karena memang ketentuan ini bicara akidah. Kalau yang lain silakan. Ya. Kalau mereka mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, kenapa jadi boleh? Itu urusan bebuhannya. Karena kada dilarang. Nah jadi jelas kita apapun. Disinilah Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ampih beliau jadi pejabat. Kenapa? Karena tidak mampu mengucapkan kalimat itu.
ya. Karena dipermasalahkan. Karena dipermasalahkan. Sini kada mau dasar akidah keyakinan kayak apa yuk. Maka bila mengucapkan sama golongan bubuhannya. Gembira atas hari besar mereka, kita kada boleh. Lah, nah ini jelas. Ya mudah-mudahan pahamlah, jangan disalah artikan, jangan. Artinya kami tidak mau mengucapkan kalimat itu karena memang hukum kami menentukan. Nah jadi makrifat itu adalah hakikat atau i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Keyakinan kita yang pasti harus sesuai dengan kebenaran dan didukung oleh dalil. Artinya jazam yaitu i'tiqad yang putus, yang mentok, yang putus, yang tidak bisa diutak-atik lagi, tidak bisa. Itu namanya putus, Pak. Kalau sudah i'tiqad kita ini putus dan tiada ada syak wa sangka lagi, maka bukan sangka-sangkaan adanya. Kada ada lagi kita nang ragu, kada ada lagi sudah yakin bahwasanya Allah itu ada. Jangan lagi ada keraguan. Bila orang bertakun di mana Tuhan nikam, kamu madakan ada, pernahkah melihat, pernah kada dapat, itu beda ceritanya. Kena di bawah. Ini tauhid, Pak. Nah, bagaimana supaya kita yakin tentang keberadaan Allah? Dalil kita bicara. Bagaimana supaya kita yakin tidak ada keraguan bahwasanya Allah itu ada, bahwasanya Allah itu maha segala-galanya? Dalil yang bicara. Salah satunya contoh Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalilnya dalam Al-Qur'an jelas. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, berarti langit dan bumi ciptaan Allah. Ketika langit dan bumi ada, kita dapat paham bahwasanya nang menciptakan pasti ada. Ngeramput ngarannya mun sesuatu ada, kadada nang menciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakannya. Setiap sesuatu ada pasti ada yang ma'ada akan nang maulahnya. Nah contoh nah. Siapa nang maulah? Siapa nang ma'ada akan? Manusia. Ya kah? Tahu siapa kacil kah? Emang kan nang ma'ada akan lah. Nanang kah? Nah, artinya kada mungkin ini ada nabila kan anang ma'antarakan siapa nang ma'ada akan siapa. Ini nana meja ini nah ada nah siapa nang maulah? Kada mungkin ini ada mun kada ada nang maulah. Adanya alam menandakan adanya Allah. Dalilnya jelas. Makanya ma'rifat kepada Allah adalah i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada dalil. Nah yang dimaksud dengan jazam yaitu i'tiqad yang putus, tiada ada syak lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Terbahagi jazam itu 4 bahagian sebagaimana disebutkan di bawah ini, dinukil atau dipindah atau diambil dari ibarat kitab Pijizi adanya. Dari kitab Pijizi diambil keyakinan bicara tentang perkara jazam. Nah lalu pertama, jazam itu muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata dengan makrifat. Jadi yang namanya makrifat itu adalah i'tiqad yang jazam muwafaqah pada hak dan dalil. Muwafaqah dengan hak dan dalil itu adalah sesuai dengan kebenaran. Bisa dibuktikan. Kita berani mengatakan begitu, kita berani menunjukkan. Satu hikayat disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Ada seorang ulama sedang ceramah, lalu ada orang Majusi mendengarkan. Selesai dia ceramah, si ulama tadi, lalu orang Majusi bertanya, "Wahai ulama, sejak tadi saya dengar engkau menyampaikan tentang Tuhanmu. Engkau mengatakan Tuhanmu itu ada.
Nah yang saya kepingin ketahui, tolong tunjukkan kepada saya hari ini juga, kalau perlu letakkan di atas meja Tuhanmu yang kamu sebut namanya Allah itu. Jadi jar orang Majusi, wahai orang alim, tadi kisah urusan Allah aja, Allah Ta'ala tuh ada kada? Amunnya Allah Tuhan engkau itu ada, tolong pang anda akan di atas meja hari ini. Bila engkau mampu menunjukkan keberadaan Allah itu, hari ini aku mengucap 2 kalimat syahadat, ujar Majusi. Saya berani bertanya demikian karena Tuhan saya nih gampang, mau kapanpun diadakan bisa. Karena ini Majusi menyembah api, ya. Orang Majusi menyembah api, ketika dia mau melakukan penyembahan, dinyalakannya api, tinggal disembahnya api, Tuhannya api. Asalnya bawa korek aja Pak enak, di anaknya dinyalakannya Tuhan kami. Ini Majusi. Nah, kita ini punya Tuhan Allah, laisa kamislihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa Allah itu ada? Simak hikayat ini. Apa jawaban ulama? Ujar ulama, mun hendak tahu jawabannya ke sini Bapak. Bebaya Bapak ambilakan sidin tanah, pak hamput sidin. Pas kana dahi Pak. Bincul langkahin talu ayam binculnya. Bincul di dahi sini nah. Kabur Majusinya, lari, dia lari ke aparat. Udah polisinya lari. Pak, saya mau lapor. Tolong tuh ulama yang ceramah tuh tangkap. Kenapa? Nah bincul kain talu ayam. Kenapa jadi sampai bincul? Ulun dianiayanya, dihamputnya, dilemparnya dengan tanah. Datang polisi. Tawan nang si Majusi tadi. Begitu sampai di hadapan ulama, ulamanya belum bergerak dari podium, belum. Masih lagi asik ceramah. Nah dihentikan. Ketika dihentikan, lalu ditanya, wahai ulama, kenapa engkau menganiaya orang? Kenapa? Jadi jawaban beliau sederhana, ujar beliau, ujar ulama, saya tidak menganiaya dia, tidak. Saya menjawab pertanyaannya. Bagaimana menjawab pertanyaan kok dilempar dengan tanah? Harusnya menjawab pertanyaan itu dengan kalimat, bukan dengan tanah. Lalu kata ulama, kalau tidak percaya wahai Pak Polisi, tolong tanyakan kepada orang Majusi apa kalimat yang dipertanyakan, coba ulangi. Dia tadi bertanya tentang keberadaan Allah, bahkan dia menyuruh menunjukkan Allah diletakkan di atas meja. Nah sekarang saya balik tanya, itu yang di kepala bincul tuh sakit kada? Nangkahin talu ayam tuh bincul sakit kada? Nyata ya sakit mun bincul. Jadi jar ulama, aku hendak tahu juga nah nangaran sakit tuh nah andak di atas meja sini nah andak. Tuh sakit kada nang bincul tuh sakit. Ana sakitnya itu nah jangan nang lain, nang sakit tuh nah ada kada? Ada, rasa kada? Merasa. Andak nangaran sakit di atas meja. Kalau engkau mampu meletakkan rasa sakit di atas meja, aku juga mampu meletakkan Allah di atas meja. Aku berani mengatakan Allah ada karena aku merasakan, kata beliau. Meskipun aku tidak melihat, tapi aku merasakan. Bagaimana aku bisa membentukkan Tuhan? Karena sudah dikatakan laisa kamislihi syai'un, tidak ada contoh, tidak ada umpama. Tapi aku mampu merasakan, sama seperti sakit yang engkau rasakan. Kalau engkau mampu mengambil rasa sakit kamu letakkan di atas meja, aku juga mampu menunjukkan Allah di atas meja. Hilang kepalanya Pak, mana sudah bincul, kada kau bilang jawab. Nah pertanyaan keduamu tadi apa? Kamu bilang apa? Allah ciptakan setan itu dari nyala api. Allah ciptakan manusia dari tanah. Allah ciptakan malaikat dari nur, dari cahaya. Yang dipertanyakan tadi apa? Kalau seandainya setan iblis dimasukkan ke dalam neraka, sakit enggak dia? Setan iblis kan diciptakan dari nyala api. Kalau masuk api neraka sakit kada? Nah ditanyakan si dino ku hamputakan ku lempar tadi apa? Tanah.
Manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Sakit kada? Kata sakit membinco. Terjawab kedua-duanya, akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Nang ulun sahid, ulun garis bawahi bahwasanya keberadaan Allah kita yakini bukan dengan melihat di mata, bukan. Jelaskah? Baik, satu orang, siapa mau tanya silakan. Kali ada yang mau bertanya, waktunya udah habis. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya. Kadadakah? Namun kadada nang betakun berarti paham beradaan. Atau sebaliknya kadesing pahaman, tapi insya Allah paham lah. Kalau ternyata belum paham, tolong bertanya supaya kita bisa jelaskan ulang. Akhirnya kita pulang ke rumah sudah bawa oleh-oleh, sebagaimana Rasulullah pernah katakan di dalam satu hadis, barang siapa yang berpagi-pagi, barang siapa yang ketika menemui pagi hari lalu dia menuntut satu bab ilmu. Ketika dia berpagi-pagi, ketika di pagi hari umat Nabi Muhammad datang ke majelis ilmu, lalu dia menuntut ilmu, dia paham satu bab ilmu, apa kata Rasulullah? Pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Rugi nang ada 4. Itu aja sudah lah. Nah jadi itu jangan kita malas, jangan koler. Setiap ada kesempatan kita tuntut ilmu supaya derajat kita selalu diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah bil qabul. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yuk doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadikas salihin waj'alna ya Allah min ibadikar rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita beranjak sekali lagi kita berdoa ya. Khusus untuk jamaah kita, Bapak Ibu yang berkenan menyumbangkan segala sesuatu karena syukuran, baolah makanan, baolah minuman untuk kita nikmati sama-sama. Apa yang disampaikan, apa yang diberikan, apa yang disumbangkan yang tulus karena Allah, kita doakan. Mudah-mudahan rezeki mereka ditambah oleh Allah. Mudah-mudahan segala niatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqana rizqan wasi'a halalan thayyiban min ghairi ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhir doa berakhir pula apa yang dapat ulun sampaikan. Ulun kalau seandainya terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, mudah-mudahan dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melihat siaran ulang pengajian kita pagi hari ini, silahkan kunjungi halaman Facebook Masjid As-Samadiyah. Kemudian bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkeinginan memiliki kitab Sifat 20, silahkan menghadap ke pengurus masjid untuk membeli buku yang kita siapkan.